Selamat datang di aplikasi Akta PPAT. Aplikasi ini mengakomodir pelaksanaan pelaporan akta oleh pejabat pembuat akta tanah ke kantor pertanahan. Sebelumnya, kegiatan pelaporan akta ini dilaksanakan secara langsung, di mana PPAT perlu mendatangi kantor pertanahan setempat untuk melaporkan akta. Namun kini, Kementerian ATR BPN telah menciptakan aplikasi Akta PPAT yang dapat diakses melalui akta.atrbpn.go.id. Dan berikut alur penggunaannya. Yang pertama, mitra dapat melakukan login dengan cara input username dan password-nya sudah terdaftar. Lalu, mitra dapat memilih lokasi kerja dan dilanjutkan dengan klik login. Selanjutnya, mitra akan diarahkan menuju dashboard utama. Pada halaman ini, mitra dapat memilih menu pelaporan akta dan memilih jenis akta yang akan dilaporkan. Sebelumnya, mitra perlu membuat akta terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik entry baru, pilih lanjutkan, dan mitra akan diarahkan pada pop-up info akta, yang di dalamnya memuat informasi jenis akta yang akan dibuat, kode akta, tanggal dan waktu pembuatan akta. Apabila mitra sudah yakin, mitra dapat melanjutkan dengan klik lengkapi. Berikut merupakan tampilan halaman melengkapi. Pada sisi ujung kiri, terdapat jenis akta dan kode akta yang akan dilaporkan oleh mitra PPAT. Pertama, mitra PPAT perlu memasukkan nomor akta dan tanggal akta yang tertera pada akta fisik. Lalu, klik simpan. Selanjutnya, input nomor berita acara protokol yang tersimpan dalam akun PPAT dilanjutkan dengan klik tambah. Informasi berita acara protokol ini bersifat opsional atau tidak wajib. Mitra dapat dan atau tidak menyertakan informasi tersebut. Ketiga, informasi pihak menjual. Mitra dapat memilih subjek perorangan ataupun non-perorangan. Lengkapi informasi yang diantaranya meliputi nomor identitas, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, NPWP, email, dan telepon. Lanjutkan dengan klik tambah, lalu sertakan dengan unggahan KTP dan kartu keluarga pihak penjual, yaitu dengan cara klik unggah, klik pilih file, lalu klik simpan. Selanjutnya, yaitu informasi kuasa penjual. Apabila jual beli dilaksanakan melalui kuasa, mitra dapat melakukan input informasi, yang diantaranya meliputi nomor KTP, nama kuasa, alamat, tempat dan tanggal lahir, NPWP, email, dan telepon. Lalu, sertakan dengan unggah KTP serta surat kuasa penjual, yaitu dengan klik unggah, klik pilih file, lalu klik simpan ketika mengunggah dokumen tersebut. Kelima, yaitu pihak persetujuan. Apabila terdapat pihak persetujuan, mitra dapat mengisikan informasi sesuai dengan kolom yang tertera. Apabila tidak, mitra dapat mengunggah surat pernyataan tidak memerlukan persetujuan, yaitu dengan cara klik pilih file, lanjutkan dengan klik simpan setelah mengunggah dokumen tersebut. Selanjutnya, pihak pembeli, yang diantaranya terdapat pilihan subjek perorangan dan non-perorangan. Mitra dapat memilih jenis bukti identitas, lalu input beberapa informasi, yang diantaranya nomor identitas, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, NPWP, email, dan telepon. Lalu klik tambah, dan lanjutkan dengan klik unggah untuk mengunggah lampiran dokumen identitas seperti scan KTP dan KK. Klik pilih file, lalu simpan jika dokumen muncul pada pratinjau dokumen. Apabila pembeli yang tercantum dalam akta lebih dari satu, mitra dapat melakukan input dokumen sesuai dengan yang tertera pada akta dan diikuti dengan unggah dokumen. Ketujuh, yaitu informasi kuasa pembeli. Apabila jual beli dilaksanakan melalui kuasa, mitra dapat melakukan input informasi kuasa yang diantaranya meliputi KTP, nama kuasa, alamat, tempat dan tanggal lahir, NPWP, email, dan telepon dari pihak kuasa pembeli. Lalu, klik tambah setelah semua informasi terisi,
Lanjutkan dengan klik unggah untuk mengunggah dokumen seperti KTP dan surat kuasa pembeli. Klik pilih file, lalu klik simpan ketika dokumen telah muncul pada pratinjau. Kedelapan, input sertifikat. Mitra wajib menginput nomor hak secara lengkap sebanyak 13 digit tanpa tanda baca. Lalu, sertakan dengan beberapa opsi pilihan seperti NIB, nomor seri, maupun nomor dan tahun surat ukur. Lalu, klik cek, lanjutkan dengan unggah bukti pengecekan sertifikat, dan klik simpan. Sertakan pula unggah scan sertifikat dengan klik unggah, dan pilih menu drop-down yaitu sertifikat hak atas tanah, klik pilih file, dan klik simpan. Selanjutnya yaitu informasi pajak bumi bangunan atau PBB. Mitra dapat memilih nomor sertifikat yang telah terunggah, dan dilanjutkan dengan input SPPT, tahun, luas, dan juga NJOP per meter yang telah tertera pada SPPT PBB. Lalu, unggah SPPT PBB dengan cara klik pilih file, dilanjutkan dengan klik tambah. Ke-10, yaitu informasi biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pada informasi ini, mitra PPAT perlu menginput tanggal, NOP, dan nomor bukti pembayaran yang tertera pada bukti setor BPHTB. Selanjutnya, mitra dapat klik pilih file untuk mengunggah scan setor BPHTB. Lalu, klik tambah. Ke-11 yaitu informasi surat setoran pajak atau SSP. Pada informasi ini, mitra PPAT perlu menginput NPWP dan juga nomor suket. Lalu, lanjutkan dengan pilih file untuk mengunggah scan SSP PPH, lalu klik tambah. Selanjutnya yaitu informasi input nilai akta. Nilai akta ini merupakan nilai transaksi atau nilai jual beli yang telah dilakukan oleh pihak penjual dan juga pihak pembeli. Pada tahap ini, mitra PPAT perlu memilih jenis mata uang dan menginput besaran atau nominal yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli yang tertera pada akta fisik. Selanjutnya yaitu informasi input saksi. Pada tahap ini, mitra PPAT perlu menginput dan mengunggah 2 nama saksi yang tertera pada akta fisik, yaitu dengan cara input NIK, nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, NPWP, email, dan telepon. Lalu klik tambah, klik unggah untuk menyertakan scan KTP dari pihak saksi. Lalu klik simpan, dan lanjutkan pada saksi yang kedua. Dan yang terakhir yaitu informasi upload dokumen. Pada informasi ini, mitra PPAT perlu mengunggah akta PPJB dan juga kartu BPJS, yaitu dengan cara klik jenis dokumen yang akan diunggah, pilih file, lalu klik simpan. Apabila semua informasi telah terisi dan juga telah terunggah, mitra PPAT dapat melanjutkan dengan cara klik button selanjutnya dan akan diarahkan menuju halaman kedua, yaitu halaman untuk mengunggah akta dan juga surat pernyataan pertanggungjawaban keabsahan dokumen. Pada halaman ini, mitra PPAT dapat mengunggah akta dengan klik button unggah, pilih menu drop-down akta jual beli, klik pilih file, lalu klik simpan. Selanjutnya, pada dokumen pernyataan, mitra PPAT dapat klik button unggah, pilih menu drop-down surat pernyataan, klik pilih file, lalu klik simpan. Apabila jenis semua status file telah berubah menjadi hijau, maka mitra PPAT dapat melanjutkan dengan klik button selanjutnya. Pada halaman ini,
mitra PPAT akan diarahkan untuk mengunggah surat pengantar akta yang telah ditandatangani. Yang pertama, download draft surat pengantar akta pada kolom draft surat pengantar akta dengan cara klik lihat, lalu download. Selanjutnya, pada kolom unggah surat pengantar akta, mitra PPAT dapat klik button unggah untuk mengunggah kembali surat pengantar yang telah ditandatangani, yaitu dengan cara klik pilih file, lalu klik simpan. Sebelum mengirim pelaporan akta, mitra PPAT dapat melakukan checklist pada pernyataan pelaporan akta yang menyatakan bahwa seluruh data yang dimasukkan dan diinput oleh PPAT adalah benar dan sesuai dengan data yang sebenarnya, yaitu pada akta fisik. Lalu, mitra PPAT dapat melanjutkan dengan klik button simpan untuk melaporkan akta yang telah dibuat kepada kantor pertanahan setempat.